Hari ini saya akan membawa sebuah renungan berjudul Jangan Jemu Berdoa. Adapun nats pendahulu kita didasarkan pada Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita akan dengarkan secara audio. Silakan Nadine. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya Bapak Ibu, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan doa tidak bisa dibangun dalam sehari semalam. Kehidupan doa itu harus dibangun setiap hari. Sampai kapan? Sampai seorang itu tidak bisa lagi berdoa, Bapak Ibu. Berarti kita harus membangun kehidupan doa itu seumur hidup kita sampai akhir menutup mata. Kita akan belajar tentang perumpamaan Yesus tentang berdoa tidak jemu-jemu. Ada 3 tokoh yang disebutkan dalam perumpamaan Yesus ini. Pertama adalah seorang janda, gambaran tentang kita dalam kelemahan kita. Hakim, ya, gambaran tentang penghalang-penghalang doa. Yesus sendiri pribadi yang menjawab doa. Bapak Ibu, jika kita baca dengan seksama, diceritakan pertahanan hakim ini rubuh karena tindakan janda ini. Mengapa janda ini dapat menghancurkan pertahanan hakim yang lalim ini? Ada 3 alasan Bapak Ibu. Saya akan bahas satu alasan saja karena keterbatasan waktu. Alasan pertama adalah karena janda ini memiliki sikap doa yang konsisten. Di ayat 1 dikatakan, jangan jemu-jemu berdoa. Kata jemu itu mempunyai makna seperti ini Bapak Ibu. Menjadi lemah, pertama. Tidak ada semangat lagi. Yang ketiga ini yang berbahaya, kelelahan dalam pikiran dan perasaan. Alkitab mau beritahukan kepada kita bahwa dulu kita adalah orang-orang yang kuat dalam berdoa. Orang-orang yang punya semangat dalam berdoa, rajin memohonkan pohon doa kita. Rajin menjembah, sekarang kita menjadi jemu. Bapak Ibu. Coba renungkan, mengapa kita bisa menjadi jemu dalam berdoa? Ternyata karena kelelahan dalam pikiran dan perasaan. Karena pertolongan dan mujizat yang kita nanti-nantikan tidak kunjung datang Bapak Ibu. Jangankan pintu terbuka, jendela pun tertutup, lubang-lubang angin pun tertutup semua Bapak Ibu. Kita lebih fokus kepada fakta yang tampil di depan mata. Nah, sedangkan Tuhan mau ajar kita dalam perumpamaan ini, jika dulu kita orang yang kuat berdoa, harusnya sampai hari ini kita ditemukan sebagai orang-orang yang tetap kuat dalam berdoa. Tentu ada caranya. Bagaimana caranya Bapak Ibu ya? Caranya adalah isi pikiran kita harus kita ganti dengan realita tentang Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang sanggup melakukan segala perkara. Bukan banyak perkara Bapak Ibu. Kalau banyak perkara bisa dihitung, segala perkara. Ya. Maka sekalipun kita menunggu lama dalam mendapatkan doa-doa kita, karena kita sudah mengisi pikiran kita bahwa Tuhan adalah dapat melakukan segala perkara, maka seharusnya kita menjadi kuat dalam berdoa. Jika konten berpikir kita ini dibangun dalam cara berpikir kita mulai terbiasa membangun
dua-dua kita mulai terbiasa dengan fakta bahwa Tuhan adalah sumber kedamaian, sumber pertolongan, sumber mujizat, maka sekalipun Bapak Ibu, kita menunggu lama dalam dua-dua kita, tapi isi berpikir kita sudah melaporkan bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jika isi konten berpikir kita bangun dengan realita tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah sanggup melakukan segala perkara, sehingga tidak adalah sikap dalam kelelahan berpikir dan perasaan, karena Tuhan berpihak kepada kita Bapak Ibu. Nah, jikalau kita baca di ayat 2 dengan seksama, kita bisa temukan karakteristik hakim ini Bapak Ibu. Dia jahat, tidak takut orang, dia tidak takut Tuhan, dan banyak lagi karakteristiknya Bapak Ibu. Ya, macamlah ini dengan kita kaitkan dengan peristiwa sekarang, mungkin lebih daripada peristiwa yang kita sekarang ini Bapak Ibu ya, lagi hot-hotnya ya. Nah, yang saya maksudkan gini Bapak Ibu, jika kita berhadapan dengan hakim ini, kita bisa kehilangan konsisten dalam dua-dua kita Bapak. Jika kita banyak mengalami halangan, doa kita tidak dijawab lama, kita bisa kehilangan konsisten dalam berdoa. Nah, saya katakan di depan tadi bahwa hakim ini adalah gambaran dari penghalang-halang doa kita. Suatu saat Bapak Ibu, saya diminta bantuan oleh seorang warga saya, namanya Bu Diana, bahwa suami sudah meninggal dan hanya punya anak satu dan ibu sudah tua ibu ini. Pak Parlin tolong urus semua ahli waris kepada anak saya sudah tua. Oke siap, saya akan bantu. Nah setelah saya pergi ke BPJS, pergi ke Dukcapil, ternyata ibu ini tidak tertib administrasi Bapak. Semua nama suaminya berbeda di akte lahir, di rapot, dan di nikah gereja. Begitu juga anak-anaknya berbeda di rapot, berbeda semuanya. Ibunya juga berbeda. Akhirnya Dukcapil bilang, kamu harus pergi ke pengadilan untuk menentukan kebenaran ini, apakah ini benar anak-anak ahli waris atau anak ibu. Saya laporkan kepada ibu, Bu, seperti inilah, kita harus ke pengadilan. Oke, saya bikin pengajuan dengan soft copy, saya ketik-ketik, saya ajukan, oke, nanti ditunggu, Bapak akan datang 2 minggu lagi. Setelah kami datang, kami dikasih nomor urut, sidang kedua dengan Hakim Baktiar Yusuf, Bapak Ibu ya. Setelah kami masuk, kami tunggu sampai jam 1, tidak ada. Jadwal kami itu jam 9. Saya lihat ibu itu, ibu di atas kami, dia masuk duluan Bapak Ibu. Kami dipotong, disalib. Saya bilang sama ibu itu kan di atas kita yang mendaftarkan, kita duluan. Oh, saya berpikir, saya pergi ke kantin, saya lihat situ banyak orang Batak lagi ngopi-ngopi ya, pengacara. Pak, boleh bantu saya gini-gini. Oh sila, iya. Mana nomor semuanya? Ya, nomor berapa? Siapa paniteranya? Oh, di si A. Dia telepon Bapak. Tolong nomor 2 dimajukan. Ya, kata pengacara ini. Setelah itu kami dapat panggilan, terjadilah sidang. Ternyata dalam sidang itu Bapak Ibu Diana ini gagap ya. Jadi khawatir apa yang mau ditanyain. Jadi dia gemetar, dikira sidang-sidang seperti yang penghakiman enggak. Setelah diperiksa oleh hakim ini dikatakan, oh ini belum lengkap semua. Tidak, saya tidak mau nih. Ternyata hakim ini teliti sekali tentang hal-hal seperti ini. Gagallah kami sidang. Mendaftar lagi sidang kedua. Tidak lengkap, gagal lagi. Akhirnya setelah kami pulang sidang kedua, ibu ini berkata, Ibu Diana nih, Pak Parlin, saya sudah lelah, capek ya. Gak usah kita urus katanya. Nggak boleh begitu. Kita udah maju aja, saya bilang. Kayak mana kita udah ditolak, saya pun gagap di dalam persidangan. Ya grogi katanya. Enggak, kita harus maju, saya bilang. Enggak lah Pak Parlin, kita tunggu aja waktu. Nah inilah yang saya maksud Bapak Ibu. Jika kita berhadapan dengan hakim seperti ini, kita bisa kehilangan konsisten. Jika kita berhadapan dengan pokok permasalahan hidup kita bisa kehilangan konsisten dalam berdoa. Fakta di depan mata, realita. Tapi karena kita mempunyai dua-dua yang konsisten, saya yakin kita bisa mendapat jawaban dalam Tuhan. Nah, di ayat 3 ini saya bacakan Bapak Ibu bahwa
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku. Nah, kita bisa temukan bahwa janda ini datang terus menerus, ini gambaran kita Bapak Ibu, pada hakim itu. Sekalipun janda itu tidak bisa memilih justice atau hukum. Ya. Tapi ada konsisten yang dilakukan dan dikerjakan oleh janda ini. Nah, saya baru mengerti bahwa ketika kita konsisten berdoa, membuat kita mempunyai tujuan dalam doa-doa kita. Pak Wito kemarin bilang, tanpa tujuan, kita akan sembarangan berdoa. Benar. Kalau kita tidak punya tujuan dalam berdoa, kita akan sembarangan berdoa. Kita akan asal saja berdoa, dijawab nggak dijawab, terserah, mau dijawab nggak dijawab. Memang Tuhan seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Kita yang tidak konsisten, maka doa-doa kita akan mandul dan kita akan jemu berdoa dalam segala hal. Nah, di ayat 4 dan 5, Alkitab melaporkan bahwa hasil dari konsisten dapat menghancurkan pertahanan hakim itu, hakim yang lalim itu. Mari kita perhatikan selanjutnya ayat 6, dikatakan, kata Tuhan, ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Mari kita bahas Bapak Ibu bahwa kata camkanlah itu mempunyai pengertian begini. Dengarkan, perhatikan perkara itu, lalu mengertilah. Apa yang dikatakan hakim lalim itu? Bahwa semua yang dikatakan hakim lalim itu, saya tidak takut orang, saya tidak takut Tuhan, adalah sebuah realita Bapak. Semua permasalahan kita ketika kita berdoa, realitanya doa kita tidak jawab. Dan itu fakta Bapak di depan mata. Tapi Tuhan berkata, perhatikan, dengarkan, camkanlah itu dan mengertilah. Nah, untuk membuat kita kelelahan dalam pikiran, itulah yang dikatakan hakim tadi. Tapi kita lihat selanjutnya bahwa Tuhan hendak memperbandingkan figur dirinya dengan hakim yang lalim itu. Aku tidak seperti hakim yang lalim itu, kata Tuhan. Aku bukan menghalang-halangi orang datang kepadaku untuk meminta permohonan, untuk memberitahu sesuatu. Aku adalah pribadi yang sangat ambisius untuk menjawab permohonan setiap manusia. Seperti yang pernah aku katakan, mungkin demikian Bapak Ibu, Tuhan berkata. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Nah, Tuhan mau katakan dalam perumpamaan ini, jika kita konsisten dalam 3 hal ini, meminta, maka akan diberikan kepadamu. Mencari, maka kita akan mendapatkan. Mengetuk, maka pintu dibukakan. Tadi saya katakan bahwa semua pintu tertutup, jendela tertutup, lubang angin pun tertutup Bapak Ibu. Tapi jika kita konsisten, maka ketiga hal ini akan kita dapatkan. Kata Tuhan loh, camkanlah itu, katanya. Lalu Matius 7 ayat 9 dan 10, Tuhan hendak memperbandingkan antara hakim dan dirinya Bapak, figur Tuhan. Bandingkanlah antara batu dan roti, kata Matius 7 ayat 10. Bandingkanlah antara kalajengking dan ikan. Bapak mana? Jika dia meminta sesuatu, memberi batu, tidak. Aku selalu memberi roti. Aku selalu menjawab kebutuhanmu, menurut aku, kata Tuhan. Jika engkau minta ikan, aku tidak akan memberikan kalajengking. Aku akan berikan kail kepadamu dengan hikmat untuk mencari ikan. Maka kata Tuhan, camkanlah itu. Perhatikan perkara itu. Dan mengertilah, kata Tuhan. Nah, kita lanjut ke ayat 7, saya bacakan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang saling siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ini ayat unik Bapak Ibu ya. Saya katakan unik begini, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Artinya dikatakan aksioma. Aksioma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata begini, pernyataan yang dapat diterima sebagai sebuah kebenaran tanpa pembuktian. Firman adalah sebuah kebenaran tanpa bukti. Kita bisa menerima. Semisal apa? Ya, di Alkitab tersaji dengan jelas banyak firman Tuhan. Sebuah kebenaran tanpa kita perlu membuktikan. Salah satunya apa? Bilangan 23 ayat 19 maksud saya, berkata demikian. Aku bukanlah manusia. Ya, itu benar, tidak perlu kita buktikan.
aku tidak berdusta. Iya benar, itu tidak perlu kita buktikan. Setiap aku berkata, maka akan kulakukan. Ya itu benar dan tidak perlu dibuktikan. Camkanlah itu, kata Tuhan. Perhatikan perkara itu dan mengertilah Bapak Ibu. Nah di ayat 7 itu bagian B, firman Tuhan berkata, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Luar biasa Bapak Ibu. Masalah kita dengan Tuhan berhubungan dengan doa, yang kita pohonkan adalah hanya masalah waktu saja. Belilah waktu itu. Dengan cara bagaimana kita beli waktu? Dengan cara berdoa, konsisten dalam doa-doa kita. Seperti kita mencari, mendapat, dan mengetuk, maka hal itu akan menjadi bagian kita. Lalu Tuhan menutup perumpamaan ini Bapak Ibu dengan ayat 8. Ya, terakhir. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Nah Bapak Ibu, ini kita harus perhatikan. Bahwa mengambil keputusan untuk konsisten dalam berdoa, rupa-rupanya dimotori oleh iman. Apa itu iman? Saya beri pengertian begini Bapak Ibu. Iman adalah kepercayaan yang timbul dalam diri kita akibat saudara dan saya telah memberi diri dipersuasi oleh firman Tuhan, ya, sehingga konten berpikir kita memutuskan dan menyetujui kebenaran itu, dan kita mempercayai semua firman Tuhan adalah aksioma, tidak perlu pembuktian Bapak Ibu, ya. Ayat 7 tadi ayat yang unik, dia bertanya dan kita tidak perlu menjawab, itulah aksioma. Karena adanya jaminan firman yang pasti dalam perkataan Tuhan yang dimotori oleh iman kita, maka apapun fakta di depan mata tidak menjanjikan, tidak akan membuat kita kelelahan dalam pikiran dan perasaan, dan juga tidak mempengaruhi batasan doa-doa kita, sehingga kita ditemukan menjadi pribadi yang suka berdoa Bapak Ibu. Ya, begini Bapak Ibu, dalam hal pengabulan doa ada suatu perumpamaan begini. Jika sudah musimnya, hujan itu akan turun Bapak Ibu. Jika sudah masanya, bunga itu akan mekar. Begitu juga dengan doa-doa kita, jika sudah waktunya, pasti Allah mengabulkannya. Camkanlah itu, pakai iman untuk hal itu, sehingga kita tidak jemu berdoa, lelah dalam pikiran dan perasaan. Mengapa Tuhan sampai pada hari ini? Doa saya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bertalu-talu, saya belum mendapatkan doa. Camkanlah itu, mengertilah bahwa masalah Tuhan menjawab adalah hanya masalah waktu. Nah, pada hari ini saya mengingatkan kita supaya kita jangan jemu-jemu berdoa, Bapak Ibu. Jangan pernah meremehkan doa yang setiap kita panjatkan dalam doa pagi ini. Jangan pernah Bapak Ibu. Karena kebenaran selalu mencari jalannya. Berdoa adalah sebuah kebenaran. Karena berdoa adalah sebuah kebenaran, maka Tuhan memandangnya sebagai sebuah kebenaran. Jadi doa-doa itu adalah sebuah kebenaran yang dipanjatkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memandangnya itu sebagai kebenaran, maka Dia akan mengabulkan. Pesan pagi hari ini, jangan jemu-jemu berdoa. Terutama di jam pagi Bapak Ibu ya, walau telat, masuk aja, enggak apa-apa, enggak ada hukuman dari Pak Wito ya Bapak Ibu. Masuk aja, ikut menyembah ya. Sekali lagi, mari kita Bapak Ibu, jangan jemu berdoa. Konsisten dalam doa kita, sehingga 3 hal tadi yang diajarkan Tuhan kepada kita, carilah, mintalah, ketuklah, menjadi bagian kita. Tuhan memberkati.